Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Wandi Barboy Silaban, redaktur harian umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Jangan asal ajukan calon pemimpin. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menutup pendaftaran bakal calon anggota legislatif atau bacalek oleh partai politik atau parpol pada Minggu 14 Mei pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sesuai jadwal yang dibuat KPU, masa pendaftaran dibuat selama 2 pekan sejak 1 hingga 14 Mei 2023. Seluruh parpol harus sudah mendaftarkan bacaleknya yang rampung diinput dalam sistem aplikasi pencalonan atau silon KPU. Di Lampung, hingga hari terakhir pengajuan bacalek, semua parpol di Lampung tuntas mendaftarkan calon pemimpin yang akan dipilih dalam pemilu serentak 2024 mendatang. Tidak lewat satupun parpol yang mendaftarkan bacaleknya sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan KPU atau PKPU nomor 10/2023 tentang jadwal dan syarat pendaftaran bacalek. Meski dengan daftar bacalek seadanya, kesempatan mendaftar harus dipenuhi. Bahkan, di Lampung ada 5 parpol yang mendaftarkan bacaleknya kurang dari kuota 85 kursi. Kesulitan yang dialami parpol tentunya dengan beragam alasan, terutama parpol baru yang menjadi peserta pemilu 2024. Hanya satu peserta lama, yakni Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang sudah menjadi peserta sejak pemilu sebelumnya, hanya mengajukan 79 bacalek alias kurang 7 dari jatah kuota. Lainnya parpol peserta baru yakni Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN 19 bakal caleg, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora 30 bakal caleg, kemudian Partai Buruh 49 bakal caleg, dan Partai Garda Perubahan Indonesia atau Garuda yang mendaftarkan 2 bakal caleg untuk di salah satu daerah pemilihan atau dapil. Parpol lainnya Perindo, Gerindra, PBB, PKS, Demokrat, PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, P3, Partai Umat, dan Hanura sudah memenuhi kuota bacaleknya untuk didaftarkan. Dari partai yang penuh kuotanya itu, hanya Partai Umat yang merupakan partai baru peserta pemilu 2024. Selebihnya peserta lama di pemilu 2019, bahkan pemilu sebelumnya. Memang bagi partai baru mencari kader atau non-kadernya untuk didaftarkan menjadi bacalek, meski syarat formal seperti tertuang dalam PKPU 10/2023 itu dapat dipenuhi, namun ada syarat non-formal agar mereka mampu berkompetisi untuk dipilih rakyat dalam pemilu itu. Saya ulang ya, ini sultinya saya baca satu, yang satu saya nggak baca ya, saya bikin 2. Selain sulti mendapatkan bacalek yang berkualitas dalam intelektualnya. Selain sulti mendapatkan bacalek berkualitas dalam intelektualnya. Selain itu mendapatkan bacalek yang berkualitas dalam intelektualnya. Juga sulit berkompetisi dengan partai lama atau bahkan partai besar dalam mengajak calon bergabung di partai baru. Walhasil hanya mendapat bacalek terbatas yang itu pun sulit diprediksi mampu meraup suara. Suara bacalek itu nantinya selain menempatkan caleg di kursi lembaga legislatif, juga menjadi taruhan parpol pada kedepannya. Padahal bukan itu esensi parpol dalam mendaftarkan bacaleknya. Mereka diamanahkan rakyat untuk mencari calon pemimpin masa depan yang mumpuni membawa kesejahteraan bangsa. Bukan sekedar bacalek yang populer dan elektabilitas setinggi semata, sementara integritasnya diragukan. Bukan sekali 2 kali caleg terpilih yang diajukan parpol berakhir dengan jeratan hukum, terutama korupsi. Hal ini menunjukkan parpol lalai dalam menyaring bacalek yang diajukannya dalam hal integritas dan kapabilitas. Parpol, terutama parpol lama, mengajukan bacaleknya secara asal dan hanya mementingkan keterpenuhan kuota kursi pendaftaran agar gengsi sebagai parpol terpenuhi. Bahkan pendaftaran calon populis juga bisa dikatakan asal
jika tanpa ada saringan karakter dan kepribadian yang kuat dan nasionalis. Sementara parpol baru kebingungan mencari bacalek untuk didaftarkan karena yang mereka anggap mampu bersaing sudah diambil parpol besar. Sebab mereka juga mempunyai kriteria sama dengan parpol besar, bukannya membuat gebrakan seleksi bacalek sepenuhnya untuk mendapatkan yang berkualitas. Padahal jelas diamanatkan dalam PKPU 20/2018, syarat menjadi caleg adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berarti karakternya Pancasilais yang tidak akan berkhianat pada NKRI, terutama tidak melakukan korupsi. Publik berharap parpol tidak asal mengajukan bacaleknya, sehingga ada harapan pemimpin ke depan dapat mewujudkan kesejahteraan bangsa. Jangan sampai rakyat hanya dapat memilih bacalek misteri yang diajukan parpol tanpa ada alternatif calon pemimpin yang berintegritas. Oke Bang Boy, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk kali ini? Ya, tajuk Lampung Pos kali ini menyoroti, mengangkat judul ya, soal jangan asal ajukan calon pemimpin. Kenapa Lampung Pos menyoroti hal tersebut? Karena kita tahu KPU sejak 14 Mei kemarin ya, itu sudah menutup masa pendaftaran bagi bakal calon legislatif. Jadi itu kenapa kita menyoroti jangan asal ajukan calon pemimpin. Saat partai politik mendaftarkan itu ke KPU, bakal calonnya itu masih ada plus minus, masih ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi itu kenapa kita mewanti-wanti, mengantisipasi jangan sampai partai politik mengajukan asal saja ya, asal-asalan calon pemimpinnya, seperti itu. Oke, mungkin hal positifnya adalah setiap partai politik tidak ingin kehilangan momentumnya ya Bang ya, dan juga sama-sama berlomba-lomba untuk mendaftarkan. Nah, tapi mungkin poin yang kurang di sini adalah masih banyak yang belum mampu memenuhi kuota. Nah, ini kira-kira permasalahannya kenapa Bang? Iya, banyak faktor ya Mbak ya, kenapa partai politik itu ada yang belum memenuhi kuota. Itu banyak faktor, diantaranya memang karena khususnya bagi partai politik yang baru ya, peserta yang baru dalam pemilu 2024 kali ini, memang mereka masih belum menyediakan kader-kader yang mumpuni, kader-kader yang sudah ada sebelumnya dalam dunia perpolitikan di Lampung misalnya, itu sudah bergabung dengan partai-partai politik yang sudah ada sebelumnya kan ya. Jadi itu kenapa partai-partai baru seperti Partai PKN, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Umat itu memang ada kendala-kendala tersendiri kenapa mereka belum mampu memenuhi syarat yang disyaratkan KPU, 85 kuota itu kursi untuk bakal calonnya. Jadi mereka ya hanya nggak nyampe, ada yang bisa nyampe setengahnya, ada yang 40-an, ada yang 30, seperti itu kondisinya. Jadi memang partai politik yang baru itu menjadi menghadapi kendala tersendiri karena mereka baru kali ini bermain di dalam kepemiluannya sebagai peserta pemilu. Oke, tentu ini menjadi langkah awal yang baik juga walaupun mungkin belum bisa mengikuti semuanya, tetapi ini menjadi sebuah keriuhan, pesta, demokrasi yang kita hadapi mulai dari sekarang. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bang Boy. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.